Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pak Irjen, ramai di media sosial kan terkait dengan video Teh Novi disebarluaskan oleh Alvin Lim yang berada di klub malam, itu gimana sih tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebenarnya kok terus saja bergulir peristiwa ini. Apa hanya untuk menguras atensi perhatian daripada publik atau netizen? Bukan malah bagus, malah semakin meruncing dan semakin menjatuhkan harkat martabat daripada orang itu sendiri. Nah, kita masuk kepada pokok permasalahan. Secara manusiawi udah jelas yang namanya Novi pasti keberatan. Di dalam undang-undang juga disebutkan bahwa foto, video, apalagi yang bersifat private, pribadi ya, dipublikasikan melalui media oleh seseorang tanpa seizin yang bersangkutan itu kena pidana. Itu nggak boleh. Dia publikasikan tanpa sepengetahuannya untuk tujuannya untuk menjatuhkan harkat martabat dan harga diri seseorang. Kena dia. Nggak bisa, itu kena dalam undang-undang ITE. Wajar kalau seandainya Novi berkeberatan, ya dia melaporkan, wajar. Itu lumrah dan manusiawi. Kita kembalikan kepada kita. Kalau kita diperlakukan sama, kita berterima atau enggak. Nah, itu aja. Jadi jangan kita melempar kotoran ke orang lain, kena muka sendiri gitu loh. Atau memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Jadi kita jangan mencemooh orang lain, kita sendiri nggak bener. Nah, gitu, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya Novi berkeberatan secara hukum, dilaporkan secara hukum, kena unsurnya kena, kira-kira itu ya. Tapi Teh Novi sendiri sempat cerita dari Pak Irjen ke Pak Irjen perihal dia tuh sekarang ini kan lagi ramai gitu soal video itu. Ya menurut hemat saya tuh ya sangat-sangat tidak manusiawi lah ya. Kan ini kehidupan pribadi seseorang. Ngapain harus dipublikasikan? Apa urusannya? Apa hubungannya? Saudara bukan, family kagak. Tujuannya untuk apa? Kalau seandainya dipublikasikan pada orang lain, adakah keuntungan dia petik dari peristiwa itu? Kan tidak ada. Yang ada cuma menjatuhkan harkat martabat orang lain. Dan di dalam undang-undang dia kena pidana di situ. Kena. Makanya dia mempublikasikan, ya, mengeksploitasi private pribadi seseorang tentang kehidupannya tanpa seizin, ingat ya, tanpa seizin pemilik yang bersangkutan, ya sah secara hukum, wajar kalau dilaporkan kena menunsur, kira-kira gitu ya. Dari pihak klub malam bahkan sahabatnya juga sudah mengklarifikasi ya bahwa tidak ada apa-apa, memang di acara situ ada acara undangan dari ownernya, bahkan Teteh juga seperti itu. Nah, semuanya sudah mengklarifikasi itu. Gimana sih Pak Irjen? Ya sama dari pemilik klub malam, kok nggak salah, yang bernama Heri Kuncoro ya. Saya sudah ikuti perkembangan juga. Dia mengklarifikasi bahwa peristiwa itu ya normal-normal saja. Saya tidak ada hal yang sangat spesifik, tidak ada yang sangat vulgar juga, biasa. Ya namanya kita hidup di ada karaoke, ada apa, kalau kebetulan memang suasananya gelap terus dianggap itu sudah sure, atau dianggap itu sudah peristiwa yang negatif, belum tentu juga. Makanya jangan terlalu cepat memvonis, ngambil stigma terhadap seseorang. Apalagi sudah diambil keputusan oleh Heri Kuncoro bahwa dia bersahabat karib, dia sering komunikasi. Nah, berarti kan tidak ada apa-apa. Nah, ini keterangan saksi Heri Kuncoro makin menguatkan bahwa peristiwa itu tidak ada apa-apanya. Berarti peristiwa itu ditimbulkan oleh yang bernama Alvin Lim itu, kira-kira gitu. Ya kena lah gitu. Saya rasa harus diberikan pembelajaran. Terlalu banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa yang seharusnya yang tidak perlu dia lakukan ya. Yang mbok ya mikir kesehatannya aja lah. Kesehatannya sudah seperti kayak gitu, kok mikirnya kok yang aneh-aneh aja gitu loh. Kira-kira gitu ya. Bang, saat video itu muncul, Novi langsung apa-apa, gimana Bang tanggapan Novi? Semua permasalahan disampaikan bahwa keluh kesahnya bahwa kenapa saya diperlakukan tidak manusiawi. Kok permasalahan pokok Agus? Loh, apa hubungannya permasalahan pokok Agus menyinggung masalah private, menyinggung tentang kehidupan orang, menyinggung tentang pribadi seseorang? Kan sudah nggak cocok nih. Berarti memang dia sengaja mencari celah-celah kelemahan orang lain yang tidak ada relevansinya kepada pokok permasalahan. Kenapa tidak fokus kepada pokok permasalahan? Bukan ini yang diselesaikan, malah cuap kemana-mana.
Inilah kira-kira. Jadi menurut hemat saya suatu tindakan yang tidak berakhlak. Kalau katanya dia mengatakan ya Tuhan segala Tuhan, ya dia sendiri tidak merasa bertuhan. Nah, karena selalu mencemoohkan orang sesuai dengan kehendak ataupun sesuai dengan keinginannya. Dan semua itu dia dijauhi ataupun tidak pernah diajarkan oleh Yang Maha Kuasa. Kan semuanya kan dilarang oleh Maha Kuasa, tapi dia lakukan gitu loh. Kira-kira gitu ya. Nah, ini yang terbaru yang dari keluarga besar pramugari juga sudah mensomasi dan menuntut permintaan maaf dan bahkan meminta video itu tuh untuk dihapus karena seolah mungkin mencederai profesi mereka gitu. Nah, saya rasa tuh sah ya. Pernah dalam wawancara saya terdahulu saya sudah sampaikan itu ya. Yang namanya profesi seseorang itu kan profesi mulia. Profesi mulia yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Ya ternyata seorang mengkonotasikan secara negatif. Ya wajar dong, mereka tuh sah secara negara loh. Ya. Makanya kalau seandainya nggak ada pramugari itu bisa pesawat terbang juga. Siapa yang melayani kan nggak ada. Berarti sah, dilindungi oleh undang-undang di negara. Kenapa dia ngomong tuh bahwa pramugari atau siapapun dia mempunyai pekerjaan samping, ini kan sudah tidak manusiawi juga. Jadi kalau mereka memberikan somasi 3 kali 24 jam ya sah-sah saja. Kalau memang tidak diabaikan ya laporkan saja. Minta pertanggungjawabannya. Apa dasar hukumnya kamu mengatakan bahwa pramugari melakukan tindakan atau pekerjaan samping? Oknum. Lah kamu mengatakan oknum sekali, kenapa nggak kau tunjuk? Kenapa nggak kau telepon? Kenapa harus melalui media? Kan itu kembali lagi loh, melalui media itu mempublikasikan kepada orang lain bahwa status yang bersangkutan seperti ini. Dan bilang keluarga besar pramugari Indonesia bilang katanya, kenapa Alvin Lim tidak bilang oknum dia tapi malah bilang pramugari, berarti kan itu menyeluruh genre semua dong, berarti itulah ibaratnya menyudutkan profesi pramugari gitu Bang. Ya itu kan saya katakan, kalaupun seandainya oknum pramugari, ya, kenapa dia nggak telepon langsung yang bersangkutan? Dia kan hanya meraba dan menduga-duga berdasarkan keterangan orang lain. Sekali lagi saya katakan, itu kan ilmu katanya. Loh, bukan fakta. Kok seorang pengacara katanya sudah lihai, ya sudah katanya sudah hebat, tapi kok bahasa hukumnya kok dangkal. Kok nggak bisa mencermati bahwa ini layak dilakukan, layak disampaikan atau tidak? Kok seenak perut aja gitu loh. Nggak usah jauh, kan saya udah bilang. Saya dibilang saya menyatakan itu aja, dibilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia kok. Nah kalau saya anggap seperti kayak gitu, saya melayani orang yang nggak tahu hukum, ya ngapain, capek saya. Saya nggak mau seperti yang lain terpancing gitu loh. Kalau saya mau terpancing terlalu banyak ya. Jenderal sampah, nggak ngerti hukum, jenderal goblok, nyebut nama loh, langsung Riki Sitohang loh. Emang lo siapa gitu loh, kok enak-enak jidatmu aja kok ngomong tuh. Tapi saya belum mau terpancing. Untuk apa saya melayani orang kayak gitu? Sama dengan saya orang bodoh melayani orang kayak gitu. Kira-kira gitu ya. Nah ini kan Bang Farhad juga sampai meminta maaf terkait perkataan Alvin Lim itu. Gimana sih melihatnya? Ya sah-sah saja ya. Secara manusiawi sah-sah saja. Bahwa namanya Farhad mungkin mengetahui bahwa ini udah terlalu jauh menyimpang daripada apa yang diharapkan. Ya akibatnya ya dia melakukan permohonan maaf ya kepada publik. Mungkin dia juga nggak mau terjepit dengan situasi ini. Saya juga berharap kepada Dindaku ini juga melakukan hal-hal yang terobosan positif. Harus menjaga harkat martabatnya juga sebagai lawyers ya. Karena saya tahu pasti siapa Farhad. Kan berkali-kali saya katakan Farhad, saya sudah 15 tahun lebih bersama dengan dia. Saya tahu siapa Farhad. Sesungguhnya dia tuh, saya bukan mau bela-bela Farhad sebenarnya ya. Sungguhnya dia itu orang baik ya. Dia itu enak sama saya, terus yang ketawa ngobrol aja. Tapi kadang-kadang suka lepas gitu. Lepas kadang-kadang terpengaruh oleh kiri kanan. Nah dia kembali kepada fitrahnya bahwa saya mau meluruskan masalah, saya tidak seperti itu. Ya sah-sah saja, saya angkat jempol buat adik saya kayak gitu. Ya mungkin gitu ya. Nah ini yang terbaru dari kontennya dia gak mau minta maaf terkait perkataannya itu ke keluarga besar pramugari. Dan silakan aja kalau mau laporkan katanya seperti itu. Ya nggak ada masalah. Kalau memang mau dia lakukan itu ya manusiawi aja. Kan gitu. Pokoknya ya saya berharap bahwa Farhad melakukan tindakan-tindakan yang positif, tindakan-tindakan yang manusiawi. Karena bagaimanapun ya
kita seorang lawyers itu juga harus menjaga harkat martabat kita. Kita punya nilai moral, ada kode etik kepengacaraan. Jadi tidak sembarang mengeluarkan statement atau mengeluarkan pendapat yang juga akan mengakibatkan orang lain jadi tercela atau tersakiti. Itu kira-kira. Jadi menurut hemat saya apa yang sudah dilakukan oleh adindaku ini ya langkah yang baik lah, terobosan yang baik menurut saya. Dia kalau yang baik katakan baik gitu loh ya. Kalau kepada saya sendiri dia nggak mungkin mau menjatuhkan saya karena apa? Dia tahu siapa saya tahu siapa dia. Perhatikanlah di setiap media tidak akan pernah menyinggung saya deh. Karena saya juga nggak menyinggung dia karena ya saya tuh seperti kakak adik sama dia tuh. Ya, gitu mungkin ya. Nah ini Mas Gary yang membantu dulunya mungkin dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tanggapannya gimana sih Pak Irjen? Setelah Nopi sekarang Mas Gary. Saya ngerti ya. Ya begini. Masalah pelaporan daripada Agus CS mungkin ke Polda Metro Jaya, ya paling saya senyum gitu ya. Kan udah pernah saya jelaskan bahwa pengalihan rekening itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada tanda tangan kedua belah pihak. Tidak akan mungkin terjadinya peralihan rekening itu apabila tidak ada KTP dari yang bersangkutan. Apabila tidak ada surat pernyataan dari yang bersangkutan, apapun alasannya. Mau dikatakan dipaksa, diintimidasi, tapi faktanya dilakukan. Dan ada rekaman itu dari pihak keluarga yang menyetujui memang ini melalui yayasan saja supaya bisa perobatan matanya. Saya rasa apa yang dilakukan Gary, saya rasa yang salah di mana? Karena Gary ini kan sekretaris perusahaan, yayasan. Ya sebagai kepanjangan tangan ketua yayasan, sah-sah saja dia melakukan tindakan itu. Bukan berarti dia melakukan tindakan itu atas nama dia sebagai seorang lawyers, bukan. Dia sebagai sekretaris perusahaan untuk melakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Karena faktanya pada saat peralihan rekening itu ada beberapa rekening yang sudah keluar untuk di luar dari peruntukannya. Saya kalkulasi, saya hitung tuh ada kurang lebih 138 juta menguap tuh. Saya hafal tuh.